Jika ini Anda rasakan, hati-hati, maka ada makhluk halus mengikuti di sekitar kalian. Banyak macam-macam bau yang sering kita temui, tapi muncul di tempat yang tidak sewajarnya. Salah satunya seperti bau kabel gosong. Tapi anehnya, di sekeliling kita tidak ada yang membakar kabel ataupun konsleting listrik. Ada juga bau singkong atau kentang rebus, namun di sekeliling kita tidak ada yang memasak. Aneh bukan? Masih banyak lagi bau makhluk halus yang belum kita ketahui. Simak video berikut untuk menambah pengetahuan dunia astral di sekeliling kita. Karena sejatinya kita hidup berdampingan. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk membantu channel ini berkembang. Langsung saja kita tanyakan ahli supranatural pintu misteri Ki Macan dan Mas Jawir. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali lagi bersama dengan Mas Jawir Dan saya Ki Macan. dengan bantuan Oracle Card dan pengetahuan pengalaman supranaturalnya Pintu Misteri Ki Macan yang akan berbagi kepada kalian para penonton dan para subscriber Pintu Misteri. Tetapi terlebih dahulu, Mas Jawir, Ki Macan dan juga kru TPM ingin menyampaikan rasa terima kasih yang banyak kepada para subscriber dan juga para penontonnya Pintu Misteri yang sudah mendukung dan mendukung konten kita gitu ya Ki ya. Tak luput Mas Jawir mendoakan dari dalam hati untuk para subscriber dan juga para penonton yang dimana apabila ada permasalahan dimudahkan segala macam urusannya dan masalahnya segera diselesaikan. Kemudian diberikan selalu perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dilimpahkan karunia pada para penonton dan juga para subscriber. Tak luput juga diberikan selalu kesehatan, karena kesehatan itu penting. Gitu ya Ki ya. Itu tadi doa dari kru TPM kepada para subscriber dan para penontonnya tim Pintu Misteri. Matur nuwun untuk support dan dukungannya. Nah, Ki Macan, kita udah berbagi doa kepada para subscriber, para penonton ya Ki ya. Karena kan sampai sedetik ini, sejauh ini kan Pintu Misteri berkembang karena mereka. Baik yang support maupun yang julid. Gitu ya Ki ya. Moga aja yang julid diberikan ketenangan hati dan pikirannya, ngono ya, mendapatkan hidayah. Lagi pula buat apa sih julid-julid sama Pintu Misteri ya Ki? Ngono. Nah, Ki Macan, untuk kita lanjutkan, Ki Macan akan berbagi kepada kalian untuk macam-macam bau makhluk halus yang tanpa kalian sadari di sekeliling kalian. Itu ya Ki ya. Nah, ini kalau Ki Macan melihat macam-macam bau makhluk halus gitu ya. Kira-kira ada berapa macam bau ini Ki? Bisa dibilang 8, 9, 10-an makhluk. Oh, 8 sampai 9-an atau 10 gitu ya Ki. Ini udah mewakili semuanya atau belum? Mewakili semua. Sudah mewakili semuanya. Dan ini nanti yang disebutkan Ki Macan, baunya ini yang negatif atau positif Ki? Ya, kebanyakan negatif. Oh, yang kebanyakan negatif. Tergantung dirinya sendiri. Kalau kamu banyak berbuat baik dalam dunia ini, ya positif pasti datang. Pasti datang. Tapi kalau udah pikiran busuk, hati dongkol, iri, dengki, ya negatif pasti datang yang juga akan menghampiri. Karena ini tadi loh, benar sekali apa yang dibilang atau Mas Jawir itu pernah baca. Energi positif akan menarik energi-energi positif yang lainnya. Energi negatif pun juga demikian. Ngoten ya Ki ya? Oh alah, Oke lah kalau begitu. Monggo Ki Macan. Coba buka melalui kartu oracle saya ini. Saya tarik semua energi-energi wangian dari makhluk halus supaya kalian bisa mengetahui apa-apa aja makhluk halus di keliling kalian tanpa kalian ketahui. Oke. Yang pertama, kalau kalian merasakan ada bau kabel gosong. Kabel gosong nih, di sekeliling kalian nggak ada orang bakar, di sekeliling kalian tidak ada konsleting listrik. Ya. Ya, konsleting listrik.
Nah, kok tiba-tiba ada bau kabel gosong? Itu banaspati. Wah, si banaspati sing api sing kadang-kadang dia memunculkan kalau dia melayang itu dalam bentuk bola api, Iya. tetapi kalau dia pas tidak melayang itu sosok yang apa berapi-api gitu Iya. kayak orang terbakar gitu, Ki. Ya, itu banaspati. Hati-hati. Nah, ini tadi kabel gosong. Kabel Ternyata gosong. banaspati. Waduh. Itu agak horor ya kalau banaspati ya. Itu cenderung langsung orang meninggal biasanya. Orang meninggal karena bisa jadi itu adalah kiriman ya, Ki, Iya, ya. seperti teluh juga itu. Waduh, Oke. jeng. Oke, Kemudian, Ki, yang kedua. nggih. Ya, yang kedua, kalau ada bau-bau dari singkong bakar, kentang rebus, Oh, nggih. itu biasanya apa Mas Jawir? Iku si genderuwo. Ya, Mas Jawir tahu. Iya, Itu tahu. jadi kalau sekeliling kalian tidak ada yang orang melakukan itu, tiba-tiba kalian menyium itu berarti gondoruo di sekeliling kalian. Waduh, ya. Bau ketela bakar. Iya. Kentang rebus ternyata dia menandakan bahwa ada genderuwo yang di sekeliling kita ya, Ki, ya. Waduh, ya. Kemudian, Oke. Ki, Yang ketiga, bau darah, bau amis, amis darah ya, bukan amis ikan. oh nggih. Di sekeliling kalian tidak ada dan tidak merasakan, itu bisa dibilang wewe gombel. Oh, yang bau-bau amis darah itu Iya. adalah sosok wewe gombel. Iya. Kuntilanak termasuk juga nanti. Kuntilanak lain lagi Mas. Oh, lain, mohon maaf. Nah, wewe gombel ini kalau wewe gombel perwujudannya itu kalau Mas Jawi yang nggak salah itu, Iya. Ki, ya, itu biasanya ada yang teteknya gede gitu, Iya, Ki. ketetenya besar. Teteknya besar gitu, modelnya kayak kuntilanak gitu ya. Kuntilanak. Lanjut. Oke, yang keberapa tuh Mas Jawi ya? Ini yang ketiga sekarang. Keempat sekarang, Ki. Biasanya makhluk halus itu ingin menunjukkan jati dirinya. Dia melalui dari wangi-wangi dulu Mas Jawir. Habis itu baru dia mewujudkan wujudnya. Dan juga wujud dari kuntilanak itu harus kalian ketahui tidak seperti nyata seperti kita. Dia itu seperti asap Asap awalnya, gitu, awalnya, dan ya. akhirnya membentuk seperti wujud aslinya dan tidak nyata ya. Tidak nyata. Jadi kalau yang sering kalian lihat di luar sana nyata dan kakinya bisa dipegang, rambutnya bisa dijambak segala macam, Disuapin. itu bohong. Ya. Oke, selanjutnya pocong. Wis, pocong nggih. Ya. Pripun? Pocong ini biasanya bau khasnya itu yaitu seperti minyak tambu. Itu parfum zaman biyen bau. Jadi saya jalan dulu ya. Zaman dulu itu, waduh, waktu masih kecil masih ada itu Fanbo. Baik itu dari minyaknya dan juga dari krim rambutnya. Itu dia. Itu dia ya, Ki, ya. Oh, alah, Itu iya, berarti itu pocong. itu bau pocong ya, Re. Ojo tinggi meneh minyak wangi iku ya, Re. Nanti kalian dikira pocong. Oke. Ki, kalau untuk pocong ini kan Mas Jawir pernah mendapatkan yang dimana pocong itu dimana apabila perwujudan mukanya itu semakin hitam, itu baunya apakah seperti Fanbo juga atau Oh, bagaimana? berbeda-beda ya Mas Jawir, sempat di lapangan Iya. baunya berbeda-beda ya. Inje. Oke. Yang Mas Jawir rasakan pada saat itu wanginya apa? Wanginya itu busuk gitu, amis busuk gitu. Amis busuk. Jadi Inje. gini. Jadi tergantung ketakutan dari seseorang. Oh, nje. Ya, sebenarnya dia itu amis busuk, misalnya itu kuntilanak Nggih. atau wewe gombel. Nggih, leres. Oleh karena Mas Jawir takut dengan si pocong, dia mewujudkan seperti pocong. Walah, jen. Jadi Mas memanipulasi. Iya, jadi Mas Jawir harus tahu, ini baunya si Kuntilanak. kuntilanak nih. Cuman karena saya parno dengan si Pocong. pocong, diwujudin pocong nih. Oh, Ya, jen. seperti itu. Oh, iya. Jadi pintar sekali, tapi dia tidak bisa menghilangkan baunya. Baunya itu mereka tidak bisa menghilangkan. Iya. Oh, alah, itu pembelajaran juga ya, matur Iya. nuwun, Ki, ya. Jadi kan manusia kan
tingkat ketakutannya itu bervariasi. Bervariasi nggih leres. Ya, tidak semua orang takut dengan pocong, tidak semua orang takut dengan kuntilanak. Nggih, betul. Oke, yang keberapa tuh Mas Jawi? Sekarang kita yang kelima, Ki. Oke. Oke. Bau dari sawo. Buah sawo. Buah sawo. Nggih. Tiba-tiba lagi di perjalanan atau di pinggir-pinggir hutan, kok bau sawo ya? Sawo yang dipotong gitu ya, baunya ya. Baunya itu wangi-wangi manis ya apa gitu ya rasa baunya gitu. Sawo. Memedi sawah. Memedi sawah itu yang seperti apa itu? Ya, seperti yang kayak nakut-nakutin burung deh. Oh, orang-orangan sawah gitu. Seperti itu tapi mukanya seram. Oh, alah. Itu memedi sawah. Memedi sawah namanya. Itu wanginya tuh cenderung seperti sawo mateng. Sawo mateng gitu aja yang dibuka gitu yang baunya agak wangi-wangi manis ya opo gitu. Nggih, monggo. Oke, nanti Mas Jawir coba cross-check apa yang saya belum bacakan ya. Saya akan bacakan melalui kartunya aja dulu. Oke. Yang keenam. Oke. Berasa wangi daun pandan. Oh, itu sering itu, Ki. Sering. Di sekitar nggak ada daun pandan, tiba-tiba wangi pandan. Ya, berasa bau daun pandan. Kebanyakan orang salah paham nih. Biasanya kalau daun pandan katanya ada pocong segala macam. Itu bukan pocong. Tapi sejenis hantu yang seperti kelilawar. Badannya manusia, dia punya sayap kelilawar dan mukanya kelilawar. Tapi jarang sekali ini muncul. Ini biasanya di hutan dan di gunung. Biasanya. Oh, alah, nggih. Oh, kalau orang melihat ternyata bilangnya bau pandan itu ada pocong dan lain sebagainya, mungkin kurang lebih apa yang dijelaskan tadi sama Ki Macan. Karena sosok ini tahu bahwa si itu takut sama si pocong, makanya mewujudkan dirinya sebagai pocong ataupun kuntilanak. Tetapi bau tidak akan bisa membohongin. Bau yang itu sebenarnya ya perwujudannya itu adalah wajah kelelawar, punya sayap tetapi badannya manusia. Tapi jarang sekali itu Mas Jawir, biasanya itu di gunung. Biasanya di gunung gitu, Nggih. Dia berdampingan dengan apa yang di gunung? Hantu gunung? Bukan Mas Jawir, kalau kita lagi ke alas puro yang wujudnya seperti manusia. Oh, danyang. Nggih. Pernah ketemu itu, Ki, kita, Ki? Saya sempat dilirik-lirik. Dilirik-lirik pernah mau dimakan kayaknya itu. Aduh. Oke. Ya. Kalian sudah pernah merasakan di suatu tempat tiba-tiba bau rebusan jengkol? Oh iya. Atau bau jengkol pada saat kalian makan jengkol di toilet tuh baunya, sama pete. Nah, itu biasanya itu siluman. Oh, siluman, Nggih. Siluman. Nah, ternyata itu adalah bau siluman. Semua siluman atau bagaimana, Ki? Semua siluman baunya jengkol dan pete. Baunya jengkol dan pete gitu. Oh. Dan siluman lebih dahsyat. Dia bisa, wah, ini anak takut dengan ini nih, saya bisa berubah jadi pocong. Jadi ini padahal basicnya siluman. Basicnya dia siluman gitu ya, Ki. Nah, kalau ini kan salah satu yang mewujudkan itu tadi. Siluman ini dia bisa mewujudkan segala macam binatang lebih utama. Kemudian dia bisa menipu dengan perwujudan dewa-dewi juga? Bisa. Nah, tapi bau yang tidak bisa membohongi. Betul. Jadi kalau misalnya dia menjelma seperti dewa-dewi segala macam, ciumin lo, bau jengkol lo. Kurang ajar, ngapusi ngono ya. Cuekin aja kalau udah kayak gitu. Oke, kemudian dia mau memanipulasi. Ya. Oke. Itu yang keberapa Mas Jawi? Sekarang yang ke-8. 8. Tuh, ini kayaknya yang sering kalian bau-bau tuh kebanyakan manusia yang ini nih. Bau melati. Oh iya. Nah, ini Cian ini. Seru ini bahas ini. Bau melati ini sering sekali nih. Wih. Kalau udah melati pasti katanya yang segala macam. Tapi sebenarnya ciri-ciri makhluk astral yang berbau melati itu hantu wanita. Oh. Hantu wanita ya Mas Jawir ya. Hantu. Bisa menjelma apapun aja. Misalnya Mas Jawir ngefans dengan Ibu Kanjeng. Ya, bisa berubah dengan Ibu Kanjeng. Oh, padahal dia hantu wanita. Ki, kalau untuk hantu wanita ini dia biasanya jenisnya apa ini, Ki? Apakah dia dari roh atau bagaimana? Roh ya.
roh yang mati penasaran. Mati berarti kalau seandainya dia tidak mewujudkan sebagai mungkin itu tadi, bisa jadi dia perwujudannya seperti kayak kuntilanak begitu, bukan Ki? Enggak. Beda. Seperti roh-roh kalau kita lagi explore. Oh, dia tidak menyeramkan. Iya. Walah. Itu roh mati ya. Roh hantu wanita. Nah, ini tadi. Oke. Baunya melati ternyata. Nah, ini lagi satu. Ini biasanya kalian kok tiba-tiba bau tai. Oh iya, sering iku Ki. Kok tiba-tiba bau bangke. Ya. Ini yang ada belakangnya tuh. Sundel bolong. Oh, yang jenis bau-bau tahu itu ada sundel bolong. Sering ini kalau kita pas explore ini Ki. Iya, itu tiba-tiba kayak kepijak tai. Karena itu dia. Walah, iya. Tapi kalau pas di pintu misteri begini kita explore, kita berada di dalam sini karena kalau deket sama Mas Oka Keling aku bau itu. Banyak disemprot. Semprot ya Ki ya. Baik nama orang-orangnya juga mati tuh. Dikira sundel bolong, ternyata dia keceperit. Oke, ini tadi ternyata bau tai itu ternyata adalah sundel bolong. Busuk, bau bangkai itu sundel bolong. Tai, busuk, ini sundel bangkai itu adalah sundel bolong. Oke. Yang ke-10 sekarang. Oke, banyak ya Mas Jawi. Anjir. Wah, kayak ternyata bau-baunya. Oke. Yang biasa tiba-tiba kok saya bawa kemenyan ya, padahal nggak pernah saya rasakan tuh, nggak ada orang-orang yang bakar kemenyan. Kok saya bawa kemenyan nih? Ini kuntilanak. Oh, malah justru yang bau kemenyan itu si kuntilanak. Oh, kebanyakan orang-orang dari dukun-dukun nih ajian-ajian kalau mau kerja bakat menyan. Oh, nah itu kebanyakan kuntilanak, itu kodam-kodam kuntilanak. Kodam-kodam kuntilanak. Kon. Jadi kalau kalian yang biasanya ke tempatnya mbah itu yang dikasih sesuatu terus kemudian disuruh bakar kemenyan, berarti kemungkinan besar apa yang dimasukkan ke dalam diri kalian itu adalah kuntilanak yang mampu menggoda orang-orang. Oh, berarti wanita mas? Ya, itu kuntilanak kalau menyan-menyan itu. Jen. Oh, alah ya. Ada. Oka Kling. Apalagi? Dia bingung dengan dirinya sendiri. Terus apa lagi nih? Udah cukup ya 10 aja. 10 aja. Yang 10 ini kayaknya sudah sering mengganggu manusia-manusia. Betul sekali. Nah, ini tadi udah dijelaskan sama Ki Macan, ada 10 bau yang sering atau tanpa kita sadarin itu yang mengelilingi kita. Ada Mas Jawi satu lagi. Yang nyengat banget. Bau ketek. Itu dari manusia. Itu manusia tuh. Kalau misalnya kiri kanan kau bau asem gitu ya, kayak sampah busuk gitu. Nah, itu bukan dari astral, manusia. Coba cek gitu. Pernah itu Mas Oka ada ya. Mandi kalau gitu. Pernah Mas Oka Keling itu kok bau gini ya, bau di dekatnya Mas Jaud, masa bilang katanya kok bau ketek, padahal udah tak semprot. Ternyata mulutnya dia deket hidung. Iya, berarti mulutnya bau sampah. Pernah kok. Oh, pernah. Oka Keling bilang kayak gini. Ki Macan, kok ada bau sampah ya? Gitu. Coba kau deketin sama ketek. Ketek siapa yang bau? Nah, itulah itu tanda dari manusia. Tanda-tanda dari manusia. Berarti dia masih manusia. Berarti bau yang wajar itu ya, Ki. Ya. Berarti masih manusia, bukan bau-bau makhluk-makhluk halus. Jangan sampai si makhluk halus iri dan cemburu kan. Kok kalian nggak disebutkan baunya, itu bau kita. Bau kita gitu ya, Ki ya. Itu tahu aja Mas Jawi ya. Iya, betul. Oke. Nah, Ki Macan ini tadi kan udah ada 10 bau dari sosok astral. Ini tadi kan kalau Mas Jahid bisa menyimpulkan, sosok-sosok inilah terkadang ini yang digunakan untuk para praktisi-praktisi untuk melakukan sesuatu hal untuk mengerjai manusia. Iya. Yang diutus gitu. Betul. Ya, kayak bisa untuk kerjasama. Teluh guna-guna, santet seperti itu tadi. Nah, kalau Ki Macan bisa menyarankan, mungkin kan dia mendatangin mau ngerjain itu tadi kan dia yang dikerjain itu kan mencium baunya. Kira-kira reaksi apa yang harus para subscriber lakukan supaya terhindar? Gitu. Kembali lagi, kalian kan punya agama masing-masing. Berdoa. Iya, itu senjata paling mujarab yang Tuhan berikan buat kalian. Jangan pernah takut, panik, langsung selimutan segala macam, langsung hubungin dukun. Ya, itu
Tuhan memberikan apa ya? Apa tuh namanya? Napa niku? Senjata. Oh ya betul. Melalui doa-doa agama masing-masing ya. untuk menangkal itu. Betul sekali. Ya. Kalau misal kurang yakin juga, ambil air putih, doakan sesuai agama kalian, cuci muka, cuci kaki, tidur. Betul. Mereka nggak bakal bisa mengganggu. Seperti kalian nyemprot, Baygon. jangan nyebut merek. Oh, nggak nyebut merek. Siapa tahu nanti mereknya itu ini Ki, Oke. sponsorin kita. Oke. Penyemprot itu tadi. Ya, kayak pelindung. Pelindung. Nah, doa kalian juga seperti pelindung buat makhluk astral. Pas mau masuk ke badan kalian atau mengganggu, kalian mantau sendiri dia. Betul, Yakinkan betul. itu peninggalan dari nabi-nabi kita dulu dan agama masing-masing. Betul sekali. Wih, Jadi mantap. jangan pernah takut sama makhluk astral. Asalkan kalian nggak mengganggu ya. Asalkan kalian nggak menantang mereka ya itu. Oke. Kalau udah mengganggu, datang ke tempat angker segala macam, menantang, ya kalian kalah. Mau dengan doa-doa apapun bakalan kalah karena awalnya sudah menantang. Menantang negatif gitu Iya. ya Ki ya. Waduh, Saya juga tidak setuju kalau misalnya kalian udah, saya sudah tahu nih rahasianya. Kalau datang tempat angker dan menantang dan mengganggu mereka, doa itu nggak berlaku. nggak akan berlaku ya, nggak akan Tuhan berhasil. adil kok. Bener sekali. Tuhan menciptakan kita dan dunia astral. Seperti itu. Kalau udah songong, Songong ya, apapun yang kamu baca, walaupun itu minta pertolongan Tuhan, kalian sendiri yang menantang, ngapain juga Tuhan harus mengabulkan. betul. Gitu ya Ki ya. Iya. Mantap sekali, terima kasih. Ada lagi Ki Macan? cukup. Cukup ya. Ternyata ini tadi yang udah diinformasikan Ki Macan kepada para subscriber, semoga bisa bermanfaat. Karena apabila kalian mencium bau-bau yang sudah disebutkan tadi, Ki Macan juga menginginkan kalian untuk membuat perisai pelindung dengan doa. Iya. Bahkan bisa melalui media air. Itu tadi ya Ki ya. Karena bau-bau tersebut kan mewakili sosok-sosok astral yang biasa digunakan oleh praktisi-praktisi supranatural yang negatif yang bekerja sama untuk mencelakai kalian. Betul. Jadi apabila kalian mencium bau-bau itu, silakan langsung buat air doa ataupun baca doa di dalam hati, yakin gitu dengan pertolongan Tuhan. Dan kembali lagi tadi Ki Macan bilang, jangan suka menantang astral gitu ya, karena kalau kalian menantang astral, doa kalian pun juga tidak akan diijabah karena kalian udah negatif. Betul. Gitu ya Ki ya. Iya. Baiklah, kalau sudah tidak ada, saatnya untuk para penonton dan juga para subscriber luangkan waktu sejenak untuk mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Betul. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati. Iya. Selalu didoakan Indonesia agar Indonesia itu tetap dalam perdamaian. Iya. Agar Indonesia selalu dalam kerukunan, Iya. mempunyai nilai toleransi yang tinggi. Iya. Bhinneka Tunggal Ika, Iya. berbeda-beda tetap satu Jua. jua. Dan jangan lupa selalu doakan untuk negara Indonesia agar pandemi COVID ini segera hilang dari Indonesia dan di dunia secara umumnya. Ngono ya. Biar kita bisa beraktivitas kembali dengan leluasa. Betul sekali. Dan jangan lupa juga doakan para tokoh-tokoh politik, para elit-elit politik, orang-orang penting untuk kembali mengingat sumpah jabatannya yang dimana sumpahnya harus didedikasikan kepada rakyat Indonesia. Gitu ya Ki ya. Iya. Dan juga doakan supaya mereka apabila keblinger jadi lurus kembali. Karena kembali lagi hidup itu kan hanya menunggu mati. Di saat kalian diberikan suatu posisi yang penting, gunakan untuk pahala. Karena pertanggungjawabannya itu nantinya pada Tuhan Sang Pencipta kita. Betul. Itu ya Ki ya. Iya. Baiklah kalau gitu saya Mas Jawir. Dan saya Ki Macan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.